wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ta'ma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillah ya rabbil alamin. Santri yang mulia, kita awali kajian kita di hari-hari di waktu-waktu yang utama di bulan Ramadan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kita karunia kenikmatan yang tak terkira hingga kita bisa diberikan kenikmatan bermuajahah, berkumpul dalam rangka berbekal, ya, berkumpul dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dalam rangka tak henti-hentinya beramal soleh, tak henti-hentinya menghiasi setiap detik dan waktu perjalanan hidup kita dengan kebaikan. Nah, semoga kondisi kita hari ini menunjukkan bahwa Allah memberkahi hidup kita. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian kita bersolawat dan salam. Semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi Yuna ya Habibana, ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik, Ustaz mau bertanya, apakah suara Ustaz semua mendengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini kita masih membahas tentang 4 prasyarat seorang saleh yang melakukan suluk. Ya, arba'atul amr, ya. Ada 4 perkara, ya, yang harus dilewati seorang saleh yang sedang melakukan perjalanan menuju kepada Allah atau melakukan suluk, ya. Nah, di antaranya yang ketiga, yang pertama kedua sudah kita bahas, yang ketiga bicara tentang apa? Ar-ridho, bicara tentang keridhaan. Ya. Maka di sub pokok pembahasan ini kita akan melanjutkan yang kemarin kita sudah ada mukodimah, ya. Mukodimah tentang ridho sudah kita bahas. Nah, hari ini kita masuk subpokok bahasan baru. Kalau kemarin baru mukodimah, nah sekarang subpokok bahasan barunya tentang apa? Ma makna ar-ridho. Nah, itu ya subpokok bahasannya. Tentang apa? Makna ar-ridho. Ya, ma makna ar-ridho. Apa sih sebenarnya ridho itu? Ya, itu ya judulnya, ya. Gitu ya. Nah, kita akan kita bahas baik dalam bagaimana Quran membahas tentang ridho, bagaimana Quran membahas tentang ilmu ridho,
sampai nanti kita bahas bagaimana penjelasan dari para ulama tentang ridho itu. Tentunya kalau ulama menjelaskan berdasarkan sunnah. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita menengok dan membuka Al-Quranul Karim, ya, bahwa ternyata gitu ya, kata ridho, ya, kata ridho itu tertulis cukup banyak, ya, dengan berbagai bentuk katanya, dengan berbagai bentuk derivasinya, macam-macam bentuk katanya itu kurang lebih ada 73 kata di dalam Quran. Dan kata ridho, ya, bentukan kata ridho yang paling banyak ya dalam Quran itu adalah kata robu, ya, kata apa? Robu. Jadi gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan bagaimana Al-Quran membahas tentang ridho ini, mungkin sedikit ya kita membahas tentang bagaimana apa sih sebenarnya ridho dalam dalam perspektif logotan ya. Ridho dari sisi bahasa itu maknanya apa? Kan gitu ya. Nah, kita mungkin kalau sudah bicara tentang masdar isim asal kata, biasanya kita buka apa? Buka komus. Apa komus itu? Dictionary. Komus ya artinya kamus. Kamus bahasa Arab tentunya ya. Maka di antara kamus bahasa Arab yang masyhur itu misalnya apa ya? Kamus Al-Munawwir. Kamus apa? Al-Munawwir. Al-Munawwir. Ya, Al-Munawwir. Ya, itu ya. Mungkin itu ya. Nah, dalam kamus Al-Munawwir ini di situ kata ridho itu masdar isimnya ya, asal katanya berasal dari kata radhiya yarba ridwanan ya. Radhiya yarba ridwanan. Coba ikutin. Radhiya yarozo Ridwan. Ya, betul sekali ya. Ustaz ulang. Ridho ya dalam lugatan, dalam si bahasanya berasal dari kata robiya yarobo ridwanan. Ridwanan ada 3 itu. Coba diulang, berasal dari kata apa? Berasal dari ridho radhiya Ridwanan. Ya, betul gitu ya. Jadi ridho asal katanya 3 itu. Robiya yarobo ridwanan. Ya, ridwanan. Nah, itu. Nah, sekarang ayo kita bahas ya, bahwa apa sih artinya arti dari robiya yarobo ridwanan. Nah, itu artinya apa kira-kira gitu ya. Adakah yang tahu? Kan ada kadang ada orang aku ridho kepadamu gitu. Atau ada kadang aku sungguh tidak ridho kepadamu gitu kan. Ada kata itu ya. Ya. Jadi kan kalau dalam kalimat ini artinya apa ridho itu? Menerima. Ikhlas. Menerima. Misalnya menerima apa adanya dia. Ketentuan. Kritik juga Ustaz. Ya gitu ya. Baik. Robiya yarbo ridwanan ya, wanya panjang ya. Ridwanan ya. Ini dimaknai senang. Kemudian sukarela. Mohon maaf. Sukarela ini berasal dari 2 kata, suka dan
Rela. Rela. Ini dua kata yang maknanya berbeda. Gitu ya. Karena soalnya ada yang orang suka tapi tidak rela. Ada yang tidak suka tapi Rela. rela. Ada kan gitu. Gitu. Maka kalau ridho itu ya udah suka, rela lagi. Gitu. Maka Robiya ya ridwanan dimaknai senang, suka, rela, gitu ya. Kemudian menyetujui. Gitu ya. Jadi misalnya seorang lihat pasangannya melakukan sesuatu dan dia itu menyetujui, berarti dia akan diam dan ridho kan ya. Tidak mengingatkan misalnya gitu. Karena memang menyetujui, artinya kalau misalnya pasangannya berbuat kebaikan, maka dia ridho kan itu. Kemudian ada lagi ridho ya robo ya robiya yardo ridwanan itu dimaknai puas. Ya, dimaknai apa? Puas. Puas. Ya, gitu ya. Nah, itu ya, udah. Sudah tahu dari sisi bahasa ya. Ya robiya ya robo ridwanan. Nah, ini nanti apa ya? Mutarodibnya, padanan katanya nanti ada robi, robiya, ada marabiyah, nah, gitu ya. Macam-macam ya. Maka kenapa di dalam Quran itu kata ridho ya dengan berbagai bentuk katanya, bentuk macam-macam dari macam kata atau derivasinya itu kurang lebih ada berapa kata tadi? 73 73 kata. 73 kata ya. Nah, di antaranya di dalam surat apa? Ya, dan dari 73 kata ini yang paling banyak kata apa? Robu. Ya, derivasi kata robu yang paling banyak itu. Nah, salah satunya ada dalam surat Al-Maidah ayat 119. Monggo dibuka, semua buka surat Al-Maidah surat kelima ayat 119. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Allah marhamna bil Quran ya. Perhatikan di sini kita kan fokusnya ke kalimat radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, itu kan ya. Namun ternyata di sini Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho. Radu, mereka ridho anhu kepada Allah. Nah,
Kalimat ini adalah kesimpulan dari bentuk keridhaan Allah sebelumnya. Kan itu. Kan Allah berfirman di situ. Qallallah. Allah berfirman, "Hada yaum", ya, inilah suatu hari, ini yang fangus shadiqina sidaquhum, ya. Yang hari yang sangat yang fa'u itu apa? Kan kita kalau berdoa ingin kalau misal belajar ilmunya yang apa? Manfaat. Ya, yaitu yang fa'u itu yang kalau tidak bermanfaat la yang fa'u, gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau Allah berfirman hada yaum, ini adalah hari. Hari apa? Yang fa'us shadiqina sidaquhum. Hari yang bermanfaat bagi apa? Orang-orang shadiqina. Berarti ini shadiqina itu jami' ya, tunggalnya sidik. Orang-orang yang benar, sidaquhum, ya. Orang-orang yang benar terkait dengan kebenaran mereka. Nah, jadi Allah itu berfirman ini loh hari. Berarti kira-kira hari yang dimaksud apa itu? Yauma yang fa'u shadiqina sidaquhum yaumul akhir. Jadi Allah itu berfirman nanti di yaumul akhir itu ada hari di mana harinya itu sangat bermanfaat bagi orang benar-benar terhadap kebenaran yang mereka yakini. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Lahum bagi mereka apa? Ya, hari yang bermanfaat bagi orang benar. Karena mereka berpegang teguh kepada kebenaran mereka, sidaquhum, gitu ya. Maka bagi mereka Allah berikan surga yang apa? Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya abadan. Selama Lamanya. Selama-lamanya. Ya. Nah, kalau sudah berarti kemudian ada muncul radhiyallahu anhum wa radu'an, gitu. Jadi ciri Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, cirinya apa? Di sini di kalimat sebelumnya. Lahum jannah. Bagi mereka surga. Jadi kalau Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah, pasti hadiahnya apa? Surga. Ya, surga, begitu. Zalika fauzul azim, dan itulah kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Nah, ini ternyata memang berarti ridho itu lagi-lagi menjadi kunci di sini. Nah, gitu. Menjadi kunci apa? Kalau kita ridho, kuncinya ya mendatangkan keridhaan Allah. Kalau orang sudah ridho, lahum jannah, ya, bagi mereka surga. Jadi, nah, masih banyak ayat-ayat yang lain. Tadi ada kurang lebih 73 ya, yang paling banyak kata rodu, gitu. Mungkin satu lagi ya, mungkin nanti bisa di ini ya. Misalnya dalam surat apa ya? Surat ke-10 itu surat apa? Yunus. Surat Yunus ya. Surat Yunus ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman. Tadi di mukadimah Ustaz bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Allah merhamna bil Quran. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang la itu apa? Tidak. Yarjuna apa yarju? Yarju itu roja, asal katanya. Mengharapkan. Nah. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang la tidak yarjuna, mengharapkan liqa'ana, ya,
pertemuan dengan kami. Ya, berarti maksudnya pertemuan dengan Allah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan Allah waradu dan mereka ridho bil hayati dunia dengan mereka ridho terhadap kehidupan dunia. Nah, radu tadi maknanya apa? Di Kamus Al-Munawir tadi senang, Sukarela. rela, menyetujui, kemudian puas. Ya. Nah, senang, Rela. rela, suka dulu. Suka, rela, Nah, puas. betul. Ada 4 ya, ada 5 ya, ada 5 kata. Perhatikan. Senang, suka, rela, menyetujui, puas. Diulangi ayo. Senang, suka, rela, menyetujui, puas. Ya, tuh itu gitu. Maka di sini inna sungguhnya alladzina orang-orang yang la tidak yarjuna mengharapkan liqa'ana pertemuan dengan kami Allah waradu dan mereka senang, suka, rela, menyetujui ya. Ya, senang, suka, rela, menyetujui dan puas. Nah, bil dengan al-haya kehidupan ad-dunya, kehidupan dunia gitu. Wa ma'annu dan itma'annu berasal dari kata mutma'inah apa? Mutma'inah ini apa? Kan tentram. Nah, ya. Dan wa ma'annu biha dan mereka tentram ya dengan kehidupan biha, bi itu dengan ha itu kehidupan dunia. Nah, gitu ya. 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 Oke, satu ulang. Inna sungguhnya alladzina orang-orang yang la tidak yarjuna mengharapkan liqa'ana perjumpaan dengan kami Allah wa dan radu. Nah, apa radu tadi? Senang, suka, rela, menyetujui, puas. Ya. Bi dengan al-haya kehidupan ad-dunya dunia wa dan etma'annu dan mereka tentram bi dengan ha itu kehidupan dunia. Mereka merasa senang dengan kehidupan dunia, tentram dengan dunia. Wa dan alladzina orang-orang apa hum ya. Waladina dan orang-orang hum apa hum itu? Ya. Hum mereka an ayatina ghafilin dan orang demikian itu mereka termasuk an dari ayatina ya terhadap ayat kami ghafilun ya mereka melalaikannya gitu ya. Gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak mengharap perjumpaannya dengan Allah kemudian mereka ridho terhadap kehidupan dunia dan mereka merasa tentram dengan senang dengan kehidupan dunia, maka mereka itu termasuk orang-orang yang melalaikan ayatina ya ayat-ayat ayat kami. Nah, itu ya. Itu dari sisi tarjamahnya. Nah, maka di situ berarti fokusnya di kalimat apa kita? Radu bil hayatid dunya. Radu ya. Maka siapa itu bapaknya Najah siapa yang ulama ahli tafsir? Quraisyhab. Quraisyhab ya. Ya, Kiai Quraisyhab itu dalam tafsir Al-Misbahnya beliau menafsirkan radu bil hayatid dunya dimaknai itu adalah sifat seorang yang puas terhadap kehidupan dunia. Orang yang puas, yang ridho terhadap kehidupan dunia, maka seluruh waktu kehidupannya akan dihabiskan untuk apa? Untuk mendapatkan dunia. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian bangun lagi, yang dipikirkan adalah dunia. Dunia, begitu. Bangun, dunia, dunia. Mau tidur mikirin
dunia. Dunia. Iya, pokoknya gitu. Nah, ini. Itu namanya apa? Waradu bil hayati dunia. Nah, mereka itu ternyata masuk golongan apa? Hum an ayatina gha. Mereka itu adalah hum an ayatina ghafilun. Mereka termasuk orang-orang yang lalai dengan ayat-ayat Allah gitu ya. Dari sini kita akan semakin memahami ya, ya tentang ridho itu kayak apa gitu ya. Berarti kalau orang itu ridho terhadap dunia, dia nggak ridho terhadap akhirat. Berarti kalau nggak ridho terhadap akhirat, berarti nggak ridho kepada Allah. Allah. Sudah jelas sekali ya. Nah, nanti panjenengan bisa buka lagi di ayat-ayat yang lain. Contohnya apa? Ya, ada nanti dicatat ya, nanti didengarin ulang, kemudian dicatat. Atau sekarang kalau jenengan pegang pulpen dan kertas bisa dicatat ya. Ada ayat yang lain yang membahas tentang ridho itu, misalnya surat yang kemarin kita bahas ya, surat Taubah ayat 59 gitu ya. Gitu ya, itu juga ya. Kemudian di situ ada juga sama di surat Taubah itu ada ayat 58. Kemudian tadi sudah Ustaz sebutkan 59. Kemudian ada juga ayat 87 dan juga 93 dan juga 100. Ada 5 ayat di dalam surat Taubah yang membahas tentang ridha ya. Kemudian tadi selain Al-Maidah 119, kemudian yang barusan kita baca Yunus ayat 7. Nah, sampai itu kemarin di pertemuan kemarin sudah kita bahas apa? Al-Bayyinah ayat 8. Yang jaza gitu awalnya ya, ayat terakhir itu ya. Kemudian Al-Mujadalah 22 gitu ya. Kemudian ada juga surat Al-Fajr ayat terakhir. Ayat keberapa sih Al-Fajr terakhir itu? Al-Fajr? 15. Bukan 15. 20 berapa? 20. 20. Yang kalimatnya gini, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ilal akhir itu ayat berapa? Ayat terakhir itu ayat keberapa? 27. Ayat itu 27. 20 berapa? 7. Kok ragu ta yo? 27. Sing yakin lho ya. Surat Al-Fajr 27. Fajar terakhir masa ya lupa. 30 Al-Fajr. Al-Fajr terakhir 30. Iya. Ya enggak, Katanya berarti panjang kan sekali. mulai apa? 28, mohon maaf, 27, 28, 29, 30 ya, 4 ayat terakhir itu ya. Nah, itu di situ ada kalimat apa tadi? Yang ayat 28-nya radhiyatam mardiyah. Nah, gitu ya. Sama ya, ternyata tadi ridho itu ya ada rodu, kemudian ada lagi mardiyah. Nah, gitu ya. Mardiyah berarti yang diridhoi oleh Allah. Radiyah berarti ridho, hatinya ridho gitu ya. Kembali kepada Allah dengan hati yang puas, hati yang ridho, lagi diridhoi oleh Allah. Gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau dalam kalimat yang lain Ustaz sebutkan dalam ayat tadi apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, itu artinya kan sama dengan radhiyatam mardiyah. Nah, itu pon ya. Ini beberapa penjelasan dari sisi apa tadi? Dari sisi bahasa. Yang kedua apa? Dalam Quran. Ya, mutarodifnya ya. Nah, kalau kemudian kita bahas lagi coba.
berarti biar kita itu ridho, berarti kita harus meninggalkan kebalikannya. Biar ridho harus meninggalkan apa? Kebalikan dari ridho. Nah, ridho itu lawannya apa? Tidak ridho. Wah, pintar sekali Ki. Saya harus nanya ini siapa namanya yang ngomong tidak ridho nih. Sinten wau? Lari. Sinten? Kula Bu Mariati. Oh iya, ciri-ciri santrinya Ustadz ini. Kalau lawan selalu ada kata tidak. Tidak. Nah, misalnya senang, lawannya tidak senang. Kalau kalau misalnya puas, lawannya tidak puas. Pintar itu ya. Ya, itu apakah salah? Benar, ya benar. Cuma dari sisi bahasa ada terminologi, ada istilah khusus. Lawan dari ridho itu apa? Lawan kata. Nah, lawan katanya ya. Nah, kalau lawan kata ya jangan ada kata la, jangan kata tidak gitu ya. Gitu ya. Lawan kata loh ini ya. Gitu ya. Contoh misalnya cinta lawan katanya apa? Bukan tidak cinta, tapi benci. Itu beda kan, penekannya beda ya. Aku itu tidak cinta. Jangan kalau mau ngomong aku tidak cinta, jangan-jangan masih cinta. Kan itu kan? Kalau aku benci jelas sekali. Kalau sudah benci apapun tentang dirimu aku nggak mau. Ya, tapi setelah besoknya udah nggak benci lagi. Itu dah. Jadi kan gitu dah. Nah, kembali ke soal ridho, lawan katanya apa? Ingkar. Apa? Ulang. Kufur. Nah, kufur itu lawan dari syukur. Nah, kalau ridho lawannya? Ingkar. Lah ya ingkar itu kufur. Sirik. Kufur itu artinya ingkar. Sirik. Oh, iki ngaji terang tahun toh yo. Lawannya menolak. Menolak siapa? Allah Akbar. Iya. Jadi kan suka menolak toh. Iya. Iya ya, baik. Dalam kaidah bahasa Arab, lawan dari kata ridho itu adalah kata ini sukhpo. Nah ini. Nah sekarang gini Ustadz Eja tulisannya. Alif, lam, sin kecil. Kemudian kho, kemudian po. Nah ini kalau dibaca as-sukhpo. Nah, lawannya itu. As-sukhpo. Nah, lawan dari ridho itu apa? As-sukhpo. Ya, tadi tulisannya alif, lam, sin, kho, to. Artinya apa? Sukhpo itu. Artinya adalah kemarahan, kemurkaan, rasa tidak suka. Gitu. Jadi kalau misalnya kita itu pengen ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita, kita harus apa? Menghindari kemarahannya Allah kepada kita. Kita harus menghindari kemurkaannya Allah kepada kita. Kita harus menghindari rasa tidak sukanya Allah kepada kita. Nah, gitu. Gitu ya. Maka apa ya? Siapa itu Ustadz Nasiruddin itu ya, dalam salah satu buku apa namanya salah satu bukunya, beliau dosen dari IAIN Wali Songo ya. Beliau itu menuliskan begini, bahwa ridho itu adalah melepaskan tidak kesenangan dari dalam hati. Melepaskan apa? Tidak senangan dari dalam hati. Kalau tidak senangnya udah dibuang, berarti di hatinya tertinggal apa? Yang tinggal apanya? Senang.
Ya no, kalau tidak senangnya dibuang kan katanya kalau lawan kan tidak. Jadi balik kalau tidak senangnya dibuang berarti yang ada lawannya. Lawannya tidak senang adalah Senang. senang. Jadi kalau ketidaksenangnya dibuang, maka yang tertinggal di hati adalah senang, bahagia, ya, gitu ya. Nah, kalau sudah bicara senang atau bahagia itu apa sih? Kondisi kejiwaan, Jiwa. kondisi psikis. Ya. Senang, bahagia itu bukan kondisi fisik, tapi kondisi psikis, kondisi kejiwaan. Kejiwaan. Atau kadang orang menyebutnya adalah apa? Sikap mental. Sikap Mental. Sikap mental apa? Sikap mental seseorang yang senantiasa menerima dengan lapang dada atas segala karunia yang diberikan Allah dan atas bala atau musibah yang ditimpakan kepadanya. Artinya orang ridha itu dia senang dalam setiap situasi apapun yang meliputinya. Misalnya bulan ini kajian, misalnya bulan ini dia puas, dia ridho gitu ya. Kalau bulan kemarin gajinya 20 juta, sekarang 30 juta, dia ridho banget gitu. Iya, betul gak? Loh, Ya ridho lah Ustaz, banyak kok. karena kan yang dirasakan cuma itu nih, gitu ya. Maksudnya gini, contoh Ustaz yang dirasain itu, gitu ya. Ustaz kan kerjaannya ngajar, gitu ya. Tapi gajinya nambah terus loh. Alhamdulillah. Syukurillah Ustaz. Ya itu yang soalnya kan ada yang jalanin ya. Ada staf yang jalanin. Staf yang jalan. Jadinya ya itu deh. Kayak gitu ya. Ya, itu sudah selesai belum nyuci-nyucinya itu? Ya timu cari Kak berisik. Oke, baik. Sampai di sini kesimpulannya tadi apa? Ridha itu orang yang merasa senang dalam setiap situasi yang Allah tetapkan kepadanya, gitu ya. Nah, coba kita sekarang kalau tadi Quran sudah, dari makna dari si bahasa sudah, di Quran sudah, gitu ya. Kemudian apa tadi lawannya sudah. Gitu. Oh ya satu lagi ya sebelum ke bagaimana para ulama menjelaskan ridha ya. Sebelum itu lawan dari ridha itu selain as-sukhta, kadang ada ulama yang menjelaskan lawannya adalah ghayyurun. Apa? Ghayyur. Apa artinya itu? Cemburu. Iya, oh yes. Ya hafal banget ini. Hafal tuh ya. Ya Allah. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang itu tidak ridha maka dia cemburu. Orang cemburu yang hadir adalah kemarahan. Nah, itu ya lawannya itu. Maka betul asukhta tadi artinya kemarahan, kemurkaan, rasa tidak Suka. rasa tidak suka. Oke ya. Pun ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan masih tentang makna ridho ya. Nah sekarang kita akan apa ya membahas tentang apa ini misal kita buka kalau penjenengan pernah dengar ya ada seorang ulama, seorang wali ya, ulama dan wali ya namanya Zunnun al-Mishri ya. Berarti tinggalnya di mana? Mishri itu mana? Mesir ya. Tapi dia meninggal sekarang ya. Dia seorang wali ya, seorang sufi, wali, ulama, seorang alim ya. Beliau apa ya? Sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Zunnun al-Mishri. Beliau menegaskan ya bahwa ridho itu adalah kegembiraan hati dalam menghadapi semua qada. Apa qada itu? Qadanya Allah. Qada itu apa? Ketentuan. Ketentuan. Ya, ketentuan. Kadang orang menyebutnya Takdir. takdir. Ya, ketentuan atau ketetapan Allah. Jadi ridho itu menurut Zunnun al-Mishri adalah ya orang yang senantiasa gembira dalam hatinya dalam menghadapi semua ketetapan Allah, dalam kondisi mendapatkan karunia kenikmatan ridho, dalam kondisi mendapatkan ujian musibah Ridho. jadi kayak gitu. Jadi gitu. Kemudian juga ada namanya Ibnu Ujaibah, ya, ulama yang lain menegaskan bahwa ridho itu menerima kehancuran dengan wajah tersenyum. Sakit buat nih. Tidak. Jadinya sakit buatan menerima kehancuran dengan wajah tersenyum. Senyum Ya. getir. Ustaz. Harus pakai Ustaz. Mau menangis ya apa yang ditangisin sudah terjadi gitu. Iya. Jadi ya tiba-tiba senyum saja semuanya supaya Senyum bohong. Senyum penuh kebohongan. Atau mau menangis apa? Air matanya sudah habis. itu sudah terjadi ditangisin ya nggak ada gunanya gitu. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Ya, itu kira-kira ridho atau putus asa itu? Ya, menyerah. Putus asa. Menyerah sama. Menyerah itu. Nah, itu nyerah itu. Putus asa dah. Beda putus asa sama ridho. Ya, mungkin dia kalau mau bilang ya kalau orang nggak ridho mau bilang ya bagaimana lagi sudah terjadi. Nah, itu sebenarnya bukan ridho. Ya dia nyerah menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Nah, ridho itu orang yang bahagia hatinya ketika ketetapan terjadi. Kalau orang itu bahagia hati ketika ketetapan terjadi apa? Dia tidak apa? Dia kan tidak punya kekuasaan untuk memilih apa? Apa yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah. Ya Allah, aku mau yang kayak gini saja ya Allah. Bisa nggak kita memilih? Tidak bisa. Kenapa? Karena ya pemilik kehidupan itu ya Allah. Kita itu bukan pemilik kehidupan gitu. Kalau kita pemilik kehidupan, berarti kita kan bisa mendesain, mengkondisikan kita bahagia terus. Nggak pernah sedih. Kita sehat terus, nggak pernah sakit. Kita itu nanti malah menjadikan kita kufur, Ustadz, kalau kayak gitu. Ya bisa, tapi kan itu tidak terjadi karena kita itu bukan pemilik kehidupan ini. Kan gitu ya. Maka ridho itu ya kita menerima bahagia hati kita terhadap semua ketetapan yang terjadi. Gitu ya. Tapi ini bukan berarti dengan kalimat sudahlah semua sudah terjadi. Apa boleh buat. Nah, kalau itu bukan lagi ridho. Ya. Pasrah nih, Ustaz. Iya, ya niku pun kehilangan harapan ya. Mau gimana lagi? Mau kenyataannya begini ya. Mau gimana lagi? Kita itu berbeda gitu loh. Kita itu prinsipnya berbeda. Kau, aku sekarang begitu. Nah gitu itu udah gak ridho lagi. Nah, maka ridho itu makanya kenapa kok Syekh Al-Barkai menegaskan ridho itu jiwa yang bersih. Ya, bukan dia itu sudah ketika sudah nggak ada lagi jalan keluar baru ridho. Nah, seperti orang yang nggak pernah bersedekah, kemudian dia punya duitnya hilang, dia bilang apa? Nggak apa-apalah, diniatin sedekah saja. Anggap sedekah. Ini nggak benar. Nah, iya. Itu Allah itu gitu. Kalau ada orang punya
Nah, itu. Sebenarnya itu peringatan, Ustaz. Betul. Ya Allah itu ngajarin, dipaksa diambil sama Allah kan. Gitu. Orang dikasih rezeki nggak mau sedekah. Ya, itu seharusnya menjadi peringatan buat kita. Harusnya lebih introspeksi diri. Oh, mungkin saya kurang sedekah. Makanya Nah, Allah iya. mengurangi rezeki lewat jalan ini, gitu. Oh iya, iya. Berarti ayo kita banyak sedekah kan itu akhirnya kan? Ya, betul. Itu menjadi Ya, semangat Ustaz. sebenarnya, Ustadz. Iya, alhamdulillah Berarti ya. menjadikan alat untuk introspeksi Ya. diri. Betul sekali, ya, betul ya. Jadi dari sini sekali lagi keridhaan itu adalah bukan keadaan secara fisik, tapi ridho itu keadaan jiwa yang bersih. Bersih. Keadaan jiwa yang bersih untuk apa? Terhadap apa? Ya terhadap apa-apa yang menimpanya, terhadap apa-apa yang hilang darinya, gitu ya. Gitu. Nah ini kalau kita itu lebih jauh ya membahas tentang ridho ini ya sampai kepada itu, sampai kepada mungkin kita mengenal seorang ulama ya, ulama ya yang masyhur, yang terkenal dari Iskandaria ya. Mana itu? Dari Mesir. Siapa? Penulis kitab Al-Hikam siapa? Aswad Ad-Dual. Ibnu Atau Athaillah. Jenengan ini ya, makanya Ustadz sering tahu kalau Ustadz itu membahas, Ustadz sebutkan itu nama ulamanya siapa dan kitabnya apa gitu. Ya minimal kita itu mengenalnya, karena itu menjadi modal loh. Modal mendapatkan syafaat di yaumul akhir gitu. Ya, ketika ada riwayat kan, ketika seorang diadili, semua dihisap, setelah dihisap ternyata dosanya lebih banyak. Ketika mau dimasukkan ke dalam neraka, Allah mengatakan tar dulu kan itu, tanyakan dia kenal nggak, dia ngaji nggak sama ulama gitu. Nah, malaikat bertanya, apa kamu ngaji nggak sama ulama? Nah, ternyata tidak gitu ya. Nah, kan itu. Kemudian malaikat mau memasukkan ke neraka, kata Allah, ntar dulu, jangan dulu, tanyain lagi gitu ya. Dia itu kenal nggak sama ulama? Nah, mengenal ulama gitu ya. Setelah ditanyain, kamu kenal nggak sama ulama gitu kan. Nah, orang itu jawab tidak gitu ya. Maka mau dimasukkan ke neraka. Tapi Allah dengan kasihnya mengatakan, jangan dulu malaikat, tanyakan dia punya nggak, punya temen yang kenal ulama nggak gitu. Gitu ya. Ditanyain gitu ya, kamu punya temen yang kenal ulama? Punya gitu. Udah ini akhirnya dia dimasukkan ke surga gitu. Nanti kalau jenengan ditanyain kenal nggak ulama, lalu bilang kenal gitu. Ya, tapi kenal sampai yang Tanyakan kenal. Ya, tapi kenal dulu yang kenal ulama. Tanyakan Ustaz Abu. Bukan kalau Ustaz. Kalau Ustaz tuh bukan ulama. Ustaz tuh guru ngaji. Nah, tadi yang Ustaz sebutkan ada Zainal Al-Misri. Kenal ya Allah Zainal Al-Misri. Aku kenal ya Allah, misalnya tadi Ibnu Athaillah. Gitu. Nah, kan banyak kan Ustadz sering nyebutin kitab ini, tulis ini, ya, gitu ya. Nah, contoh misalnya Ustadz pernah bahas tentang apa itu, kitab judulnya Al-Uyub An-Nafsun misalnya. Siapa ininya? Nenek Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, kayak gitu tuh ini kita ingat gitu loh. Nah, kembali ke soal tentang ridho ya. Ibnu Athaillah Al-Iskandari ya namanya itu ya. Beliau menjelaskan bahwa ridho itu dimaknai apa? Pandangan hati. Pandangan hati terhadap pilihan Allah yang kekal untuk hambanya. Jadi melihat semua yang Allah tetapkan dengan pandangan mata hati.
bukan pandangan mata Lahir. lahir. Ya. Maka kalau dia mata hati yang melihat terhadap semua pilihan Allah untuk dirinya, maka dia akan menjauhkan diri dari kemarahan. Kalau sudah tidak menjauhi kemarahan berarti apa? Yang hadir dari Itu. ridho. Jadi kayak gitu. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, waktunya sama telas. Belum. Nah, kayaknya udah lama sekali. Masih kurang 14 menit. 14 menit. Lama amat Mbak Mika ini. Saya. Oke, kita lanjutin. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang masih seputar apa? Makna Ridho. ridho. Nah, nanti jenengan ulang-ulang ini, dengerin rekaman ini, jangan catat. Biar menghunjam ke hati dan pikiran ya. Nah, berikut ini ada kitab yang lain yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalid Sabit. Ya, siapa namanya? Khalid Sabit. Nah, dengan itu minimal mengenal gitu ya. Beliau menulis kitab yang berjudul Ar-Ridha, Ar-Rahat At-Ta'in, wa Darajat Muqarrabin. Nah, gitu ya. Bisa tadi bisa ngulangi nama kitabnya. Ar-Ridha, Ar-Rahat At-Ta'in, wa Darajat Muqarrabin. Sakit badan. Ridho, Ar-Rahat At-Ta'in, wa Darajat Muqarrabin. Nah, itu kalau diterjemahkan bebas, ridho adalah Ar-Rahat At-Ta'in. Rohat itu istirahat, At-Ta'in ahli taat. Ridho itu adalah istirahatnya ahli taat. Wa darajat muqarrabin, dan derajatnya muqarrabin, orang dekat dengan Allah. Nah, dalam kitab ini beliau menjelaskan makna ridho ya. Nah, di antaranya beliau itu menjelaskan tentang bagaimana Allah menjelaskan makna ridho kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Atau Nabi Musa kalimullah ya. Nabi Musa yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Jadi kayak gitu. Nah, nanti sebelum kita lanjutkan makna ridhonya ini, kita selain kitab yang berjudul Ar-Ridho, Ar-Rahat At-Ta'in, wa Darajat Muqarrabin, nanti kita juga akan buka ya, kitab yang ditulis sama oleh Syekh Muhammad Khalid Sabit. Syekh Muhammad Khalid Sabit dalam kitab yang berjudul Qisasul Awliya. Ya, Qisasul Awliya. Nah, gitu ya. Nah, nanti di dalam kitab Kisah Aulia ini kan nanti kita akan membahas tentang kisah-kisah para walinya Allah terhadap bagaimana ridho mereka, bagaimana keridhaan para kekasih Allah, gitu ya. Ada kisahnya nanti soalnya. Nah, kitabnya lengkapnya ya, lengkap nama kitabnya yang tentang ini adalah Qisasul Aulia lil Wa'iz wal Khatib wal Mu'alim wal Murabi wal Qari al Adi, gitu ya. Sakit ngulangi. Terlalu panjang, Ustaz. Iya, ya ini namanya judul kitabnya panjang. Ya udah Ustaz ulangi. Ya, Qisasul Auliya lil Wa'iz wal Khatib wal Mu'alim wal Murabbi
wal qari al adi. Pun niku nggih. Nah, soal nanti kita akan buka kitab itu ya. Nah, yang nanti melengkapi pembahasan kita tentang ya, membahas tentang pembahasan ridho ya. Ya. Kenapa? Barusan suaranya hilang toh. Ya, Niki Iya, pun Ustaz. hadir sampun, lagi. sampun. Sampun. Tergantung suasana hati nih. Tadi sempat hening sejenak, Ustaz. Oh ya, berarti lagi merenung ya. Baik, kembali ke soal. Dalam kitab Ar-Ridho Ar-Ruhat At-Ta'in wa Darajat Muqarrabin, maka Syekh Muhammad Khalid Sabit menjelaskan tentang makna ridho. Beliau mengambil dari penjelasan Allah ketika Nabi Musa bertanya tentang apa itu ridho. Gitu ya. Syekh Muhammad Khalid Sabit menjelaskan begini, dalam sahifah ya, dalam sahifah Nabi Musa alaihissalam ya. Sahifah niku napa? Sohib, sahabat. Sahifah. Ya, sahifah itu kan apa sahifah itu? Sahifah itu jamak dari suhuf. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran. Kalau dulu kalau misalnya Rasulullah ini wahyu bentuknya Al-Qur'an. Kalau nabi-nabi sebelum Rasulullah dalam bentuk suhuf. Dalam bentuk apa? Suhuf. Suhuf ya. Nah, gitu ya. Nah, suhuf itu lembaran-lembaran ya. Tadi sahifah itu jamaknya, berarti lembaran-lembaran. Kan itu ya. Jadi suhuf itu lembaran. Kalau sahifah itu lembaran-lembaran ya. Lembaran apa? Ya lembaran yang di situ ditulis terkait dengan apa? Terkait dengan wahyu. Ya. Jadi wahyunya Allah untuk para nabi kalau sebelum Rasulullah ditulisnya di suhuf. Nah, jamaknya sahifah. Gitu ya. Nah, dalam sahifah, dalam lembaran-lembaran Nabi Musa kan, sebelum itu Ustaz jelaskan. Nabi yang mendapatkan suhuf atau sahifah itu ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5. Mulai Nabi Adam alaihissalam, ya. Kemudian anaknya Nabi Adam, siapa yang mendapatkan? Yaitu Syed. Nabi Syed. Ya, Nabi Syed yang hidup sejaman Nabi Adam, ya Syed anaknya. Kemudian keturunannya Nabi Syed lagi namanya siapa? Idris. Nah, kemudian Idris, kemudian apa? Siapa lagi? Ibrahim. Kemudian Musa. Ya, Ibrahim. Kemudian Musa. Ya, ada 5 itu. Nah, kembali ke soal tadi bahwa dalam sahifah Nabi Musa alaihissalam itu tertulis ketika Nabi Musa sedang bermunajat. Bermunajat itu apa? Berdoa. Memohon kepada Allah. Ya, betul sekali ya. Atau bahasa kitanya apa? Curhat. Gitu kan ya, curhat ya. Bagaimana curhatnya? Ya Allah, ya Rabbi, gitu kan? Ya Allah, ya Tuhanku. Tunjukkanlah aku kepada suatu perkara yang di dalamnya terdapat keridhoanmu. Gitu ya. Jadi Nabi Musa itu disebut gelarnya Kalimullah ya, karena Nabi Musa itu nabi yang bisa bercakap dengan Allah. Maka Nabi Musa ketika bertanya ya Allah ya Rabbu,
tunjukkanlah aku kepada suatu perkara yang di dalamnya terdapat keridhoanmu. Maka Allah langsung menjawab, hai Musa, sungguhnya keridhoanku terdapat pada apa yang kamu benci. Kamu tidak bisa bersabar terhadap apa yang kamu benci itu. Jadi keridhoanku terdapat apa yang kamu benci. Misalnya gini, kita itu lebih suka sehat atau sakit? Sehat. Berarti suka sehat, benci sakit, gitu ya? Betul tidak? Iya. Nah, ketika tapi sakit kan sunnah kauniyah, dan di situ ada hukum kaitannya dengan ujian. Maka ketika seorang sakit, nah, itu di situ kita itu diuji ridho enggak, gitu. Maka keridhaan Allah itu terdapat pada apa yang kamu benci. Kalau dia itu sakit, padahal sakit dibenci loh ya, Mak. Ya. Kok dia ridho, kok dia itu lapang dada, dia merasa tenang, merasa nyaman, gitu ya. Maka dia itu terdapat ridho dalam dirinya. Kemudian Musa bertanya lagi, ya Rabb, tunjukkanlah aku kepadanya tentang keridhaan itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya keridhaanku terdapat dalam keridhaanmu terhadap ketentuan dariku. Nah itu kita belajar dari Sahifah Nabi Musa ini ya. Ketika Allah akhirnya menegaskan, sungguhnya keridhaanku terdapat dalam keridhaanmu terhadap ketentuan dariku. Kalau ketentuan karunia kebaikan sudah itu nggak usah ditanya ya, pasti kita ridho ya. Contoh misalnya, jenengan itu sadar mboten kalau dia itu ditetapkan untuk ngaji, gitu. Ditetapkan jadi santri ya. Jenengan itu sadar mboten? Mboten sadar, panjenengan pingsan ini. Jenengan itu kudunya sadar. Aku itu ternyata oleh Allah kok ditetapkan jadi santri, gitu loh. Sehingga hari-hariku ngaji, hari-hariku belajar agama, gitu. Kan itu di tengah-tengah aktivitas pekerjaan. Ini kan tidak semua. Jenengan coba persani rencang-rencang jenengan di HK. Dari 160 lebih teman-teman di sana yang ngaji pinten. Sekedhik napa kata? Sekedhik. Nah ternyata sekedhik itu termasuk jenengan di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Berarti kan jenengan kalau ditetapkan ngaji, Allah menetapkan jenengan ngaji, jangan ridho betul. Ridho. Nah, kenapa? Iya, karena ngaji itu karunia kenikmatan, gitu ya. Kan itu kan. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya Allah berfirman tadi, sesungguhnya keridhoanku kata Allah terdapat dalam keridhoanmu terhadap ketentuan atau ketetapan dariku kata Allah. Ketika menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam. Alhamdulillah ya. Udah lewat 4 menit 33 detik. 1 jam lebih ya. Mungkin demikian untuk pelajaran kita hari ini. Insya Allah pekan depan kita masih makna ridho. Belum selesai ya. Ya. Maka rekaman pekan kemarin dan rekaman pekan ini diulang-ulang, didengerin lagi ya. Ustaz. Ya. Nanti kalau ada yang netat, kalau nanti saya bosen suaranya Ustadz ya udah nggak usah didengerin. Boten Ustaz. Alhamdulillah ya. Biasanya di-share di YouTube Ustadz, ini HP-nya untuk download ini penuh. Oh gitu ya. Minimal nggak usah di-download Bu Mika, dengerin kemudian dicatat. Ya Bu Mariati Ustadz. Oh Bu Mariati. Oh, suaranya kok mirip saya. Oh, kembaran malah. Iya ini. Coba kapan bertemu antara M1 dan M2. Bu Mariati sama Bu Mika. Ya, oke, baik.
mungkin demikian ya untuk ngaji kita pagi ini dan alhamdulillah. Oh iya, ini Bu Diana mendengar suara Ustadz. Ini ya di mute ya, ya. Nanti minta tolong ke Mbak ini ya, ke siapa? Mbak Siva ya. Nanti minta tolong Mbak Diana ngirim ke Ustadz alamat pengiriman ya. Ini mau dikirim itu kemarin ya. Apa namanya? Perangkat badal umrohnya ya, Ibu ya. Untuk dikirim ke rumah ya. Baik, mungkin begitu. Ya, oke. Nanti dikirim alamatnya ya, alamat rumah, alamat pengiriman untuk yang kemarin yang perangkat untuk badal umroh kedua orang tuanya yang sudah meninggal ya. Baik, alhamdulillah. Ya, nanti di SMS ke Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin begitu ya. Oh ya, satu lagi minta doa restunya. Insya Allah ini ada yang masih badal ini Ustaz menghimbau ya. Ustadz kan hanya memfasilitasi ini, ya maksudnya itu Ustadz apa ya bahasanya, membantu bagi teman-teman yang mau, teman santri yang mau badal umroh Ramadan masih ada kesempatan gitu ya, dan insya Allah amanah gitu ya, kesempatan sekali karena sekali lagi umroh atau badal umroh di musim Ramadan sama dengan nilainya seperti ibadah haji. Alhamdulillah ini yang sudah jalan kemarin almarhum ayahnya Ibu siapa? Bu Yanti ya. Dan insya Allah hari ini almarhum suaminya Ibu Yanti hari ini insya Allah akan dibadal ini ya. Kemudian minta restunya juga ini sudah ada 2 santri yang akan membadal haji. Ini sudah kita daftarkan karena sulit ya. Kalau badal haji itu harus jauh-jauh hari. Sulit mendapat petugas yang amanah ya. Ini sudah ada tiga yang akan dibadalkan haji. Nah, itu ya, badal haji, dan ini sudah lagi proses ya ke beberapa lembaga dan petugas yang di Arab Saudi ya. Ustaz lagi Ustaz daftarkan dan sebagainya, lagi proses. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan badal hajinya berjalan dengan baik begitu ya. Amin. Baik, mungkin begitu yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.